Anda masih bersama kami, masih dalam breaking news terkait dengan aksi damai pada hari ini. Ya, kita akan melihat situasi terkini saat ini di depan Barreskrim. Ya, kita terlihat massa semakin memenuhi di kawasan Barreskrim di KKP ini. Ya, ada pun beberapa titik-titik yang memang menjadi salah satu fokus keamanan, diantaranya memang adalah kantor Barreskrim di KKP, Istana Negara, Monas, dan juga Balai Kota. Kita lihat sejumlah arus lalu lintas memang sudah ditutup total dan dialihkan ke beberapa ruas jalan, diantaranya adalah Jalan Gajah Mada, di mana arus lalu lintas Gajah Mada dialihkan ke Jalan Juanda dan Jalan Suryo Pranoto, dan juga ada Jalan Merdeka Barat, di mana apabila terjadi kepadatan di Jalan Merdeka Barat maka arus yang diberlakukan adalah dari Semanggi ke Bundaran Hotel Indonesia. Kemudian di Budi Kemuliaan ada arus dari Budi Kemuliaan dialihkan ke Merdeka Barat atau ke Jalan Tamrin, dan di Jalan Tamrin ini apabila terjadi kepadatan sepanjang Jalan Protokol Sudirman, Tamrin Semanggi akan digunakan sebagai titik alih arus. Ya, pemirsa, saat ini di studio telah hadir bersama kami Bapak Robikin M. Has, Ketua PBNU. Selamat siang, Pak Robi. Pak Robi, ini kalau kita lihat memang tanggapan Anda terkait dengan aksi damai kali ini yang hadir lebih dari, kalau kita lihat di sini massa sudah mulai berdatangan, tidak hanya dari ormas di Jakarta maupun dari luar Jakarta juga sudah datang saat ini menuju Istana Negara. Tanggapan Anda, Pak Robi? Ya, pertama bahwa tidak ada asap tanpa api. Gitu kan. Karenanya kemudian pertama-tama yang harus diselesaikan adalah persoalan pokoknya. Kalau persoalan pokoknya adalah adanya dugaan penistaan agama dan ini adalah negara hukum, maka proses hukum harus bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa menyampaikan aspirasi itu adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Tetapi konstitusi juga menjamin bahwa penyampaian aspirasi itu juga tidak boleh mengganggu kebebasan dan kemerdekaan negara, warga negara yang lain. Jadi aksi harus tetap damai. Oke, aksi damai itu yang memang diharapkan oleh semuanya tentunya. Iya. Dan kita tahu memang sebelumnya PBNU juga dan juga beberapa tokoh agama sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apakah pertemuan itu memang membahas terkait dengan aksi yang akan dilakukan aksi damai yang akan dilakukan pada hari ini, Pak Robi? Ya, sejauh yang disampaikan oleh teman-teman dari PBNU ya dalam kesana memang tidak secara spesifik membahas masalah rencana aksi tanggal 4 November saat ini.
tetapi ya problem-problem kebangsaan yang lain. Nahdlatul Ulama bahkan menyampaikan beberapa gagasan. Ada problem-problem kebangsaan kita ini kan bisa saja satu diantaranya bersumber karena problem ideologi. Problem ideologi itu apa? Problem ideologi adalah semakin melemahnya pemahaman bahkan pengetahuan warga negara Indonesia, anak-anak muda kita terhadap Pancasila dan segenap nilai-nilai yang ada di dalamnya. Ini problem serius dalam kita berbangsa dan bernegara. Buktinya apa? Hasil survei di beberapa tempat, khususnya di ibu kota, adik-adik kita yang SMP, SMA itu ada yang tidak kenal Pancasila. Dan kemudian berikutnya lagi bersimpati dengan kelompok-kelompok yang selama ini dikenal mengusung ideologi atau paham lain. Bahkan organisasinya cenderung radikal misalnya. Ini menandakan bahwa kita punya problem ideologi. Ini ancaman serius. Nahdlatul Ulama menyampaikan itu satu di antaranya. Oke, nah ini kalau kita lihat memang apakah memang PBNU sendiri menjadi salah satu yang cukup mendukung aksi yang dilakukan aksi damai hari ini? Ya, PBNU jauh-jauh waktu sudah menegaskan sikapnya seingat saya tanggal 28 Oktober yang lalu bahwa Nahdlatul Ulama pertama meminta agar kita semuanya menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jadikan kebinekaan kita ini menjadi kekuatan untuk membangun, untuk mengelola, dan untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang berikutnya bahwa Nahdlatul Ulama mendorong agar pemerintah dalam hal ini aparatus hukum itu menyelidiki kasus ini, menuntaskan kasus ini secara transparan dan fair. Sebagai negara yang meletakkan daulat hukum, maka mau nggak mau, suka tidak suka, hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan, termasuk kekuasaan ekonomi maupun kekuasaan massa. Jadi mari kita semuanya menegaskan dalam praktek, memang negara kita ini negara hukum. Itu artinya bahwa proses hukum yang fairness tadi itu harus berjalan, tentu dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Oke, nah ini kan prosesnya masih berlangsung, Pak Roby. Tapi kalau kita lihat memang masa begitu banyak yang masih menunggu bagaimana apakah hasil akhirnya dari proses ini. Ini Anda melihatnya apakah masa begitu bergesa-gesa atau seperti apa? Ya, dalam batas tertentu saya bisa membaca kerangka berpikir teman-teman yang sekarang lagi mengaspirasikan gagasannya melalui aksi demonstrasi ini bahwa ada semacam respon yang sangat lambat. Bahkan di kalangan tertentu ada yang tanda petik kurang mempercayai hukum itu bekerja untuk menuntaskan persoalan ini. Rasa ketidakpercayaan itu yang akhirnya membuat massa akhirnya turun melaksanakan aksi damai hari ini? Boleh jadi itu, dan saya kira public distrust itu tidak boleh semakin meluas. Negara dalam hal ini pemerintahan Jokowi harus mensegerakan diri mengkonsolidasi kekuatannya untuk membangun kembali, untuk merebut kembali kepercayaan publik bahwa betul urusan ini akan selesai di tangan hukum. Sehingga dalam kerangka itu pula maka Nahdlatul Ulama melarang pengurus-pengurusnya, warganya untuk turut serta di dalam aksi demonstrasi ini, termasuk melarang keras penggunaan atribut Nahdlatul Ulama. Jadi sudah dipastikan hari ini bahwa beberapa ulama ataupun umat-umat dari PBNU ini tidak hadir dalam aksi damai kali ini, Pak Roby. Yang pasti keputusan Nahdlatul Ulama itu bukan keputusan dari ketua umum kami semata, bukan hanya keputusan dari Tanfidiyah, tapi Syuriah, kami rapat gabungan. Syuriah itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian Tanfidiyah kami ini adalah pelaksana eksekutifnya, rapat gabungan, dan kemudian tidak ada silang pendapat satupun. Sikapnya jadi semua setuju dengan itu. Semua setuju. Ya, terkait dengan kalau kita lihat memang NU melarang salah satunya penggunaan atribut-atribut ataupun lambang-lambang NU atau sejenisnya dalam aksi damai kali ini. Ini kalau kita lihat memang kita lihat di layar kaca ini, Pak Roby, banyak yang membawa atribut-atribut dan juga lambang-lambang dari ormas yang mereka datangi ke istana. Nah, ini Anda melihatnya juga seperti apa? Apakah ini ingin menunjukkan jati diri mereka atau seperti apa?
Iya, selalu saja setiap komunitas atau setiap kelompok itu punya punya identitas diri, identitas kelompok. Salah satu di antara identitas kelompok itu ya ditunjukkan oleh simbol-simbol, apakah badge misalnya, apakah songkok misalnya, atau bendera dan atribut-atribut lainnya. Karenanya kemudian banyaknya atribut-atribut yang PKI itu sekaligus menunjukkan seberapa banyak potensi dukungan terhadap aksi ini. Kalau misalnya ditemukannya ada yang membawa atribut ataupun lambang-lambang NU di sini tertampak, ini apakah ada sanksi ataupun apa yang diberikan dari PBNU atau seperti Pertama, apa? kalau misalnya kami temukan hal seperti itu, kami juga tidak boleh langsung mengambil tindakan tertentu. Pertama, kami harus pastikan betul nggak itu warga NU. Oke. Apalagi misalnya diduga itu pengurus Nahdlatul Ulama di jajaran struktur organisasi paling bawah sekalipun dari desa misalnya. Jadi kami harus memastikan dulu. Yang kedua, bahwa kalau toh misalnya ditemukan ada bendera NU dan ternyata bukan warga NU, apalagi pengurus NU, tentu kemudian kami juga ingin tahu siapa yang melakukannya. Memang bendera-bendera Nahdlatul Ulama sebagaimana juga bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga dijual di pasar bebas. Misalnya kita ke Senen gitu mencari bendera ini ya ada. Gitu. Tetapi kalau pengurus yang melakukannya, misalnya begitu ada pengurus yang disobedient, misalnya tentu organisasi punya konstitusi, punya aturan-aturan main. Kami akan menegakkan disiplin organisasi. Oke, baik. Pak Robi, ini kita lihat kembali di layar kaca situasi yang saat ini sedang berlangsung di depan Gereja Immanuel. Nampaknya massa semakin memenuhi kawasan ini, di mana massa bergerak menuju Istana Negara saat ini. Ya, ini ada beberapa ormas yang datang dari luar Jakarta, diantaranya ada dari Sumatera dan Kalimantan seperti itu ya Pak Robi ya. Dan ini ada beberapa juga yang kita tahu bahwa dari pihak kepolisian. Ya Pak Robi, apa tanggapan Anda jika Anda melihat dari gambar ini di mana massa cukup tertib dalam aksi damai kali ini? Saya kira sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, kalau kemudian prosesnya berjalan seperti ini, saya kira itu menunjukkan ketertiban. Dan ya? Kami berharap bahwa ketertiban seperti ini terjaga sampai nanti batas waktu terakhir dibolehkannya untuk unjuk rasa. Berarti ini sesuai dengan janji yang mereka sampaikan bahwa aksi kali ini memang akan berjalan damai, seperti itu. Moga-moga. Semoga saja. Dan moga-moga juga tidak ada penumpang gelap. Tidak ada penumpang gelap. Itu yang ditakuti ya, akhirnya merusak dari aksi damai kali ini ya. Oke. Ya.